Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jemaah subuh rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid kita yang berbahagia ini melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai kuliah subuh kita pada pagi hari ini, kita ambil materi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minina ad-dha'if. Apa kata Rasulullah SAW? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Di dalam kata pensyarah hadis ini dia sebenarnya terkait dengan terjadinya dulu namanya perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang kedua terjadi di dalam sejarah Islam. Perang pertama namanya adalah Perang Badar. Perang Badar. Lalu kemudian waktu itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Jumlah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy waktu itu, kaum musyrikin, itu tidak berbanding. Kaum Quraisy, kaum musyrikin jumlahnya lebih daripada 1000. Sementara kaum muslimin waktu itu jumlahnya 300-an. Lalu kemudian melihat jumlah kaum muslimin ini dengan kaum musyrikin tidak sebanding, maka muncul rasa cemas Nabi. Kemudian Nabi dia berpaling ke arah kiblat, lalu kemudian dia menadahkan tangannya, lalu kemudian Nabi berdoa. Salah satu doa Nabi itu adalah, kalau sekiranya hari ini kaum muslimin ini mati karena jumlahnya tidak seimbang, apa kata Nabi? La nu'bat fil ard, tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu di bumi ini. Sebab 60 orang ketika itu pokok galih kaum muslimin ketika itu. Karena hijrah baru belum sampai 2 tahun. Karena tahun kedua itu datangnya kewajiban dari berpuasa. Jadi waktu itu kaum muslimin perang Badar itu waktunya dalam keadaan berpuasa. Jadi sedang puasa orang. Lalu kemudian turunlah bi alfil malaikah, dengan 1000 malaikat, sehingga kaum muslimin waktu itu memperoleh
memperoleh kemenangan. Ada riwayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada iblis yang dia menyamar jadi manusia waktu itu, sehingga dia mengobarkan semangat kaum musyrikin. Tapi dengan turunnya malaikat ini akhirnya gaguk, akhirnya kemudian kalahlah kaum musyrikin waktu itu. Lalu kemudian banyak juga lah dari kaum musyrikin ini yang mereka tertawan, yang mereka ditangkap. Nah, lalu kemudian Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Ini tawanan ini akan kita apakan? Apakah kita lepaskan dengan tebusan atau kita bunuh mereka ini? Umar bin Abu Bakar Siddiq mengatakan waktu itu, ini tawanan ini banyak yang mempunyai keahlian. Ada yang pandai memacu, sehingga itu perlu guna ilmu itu dewa. Lalu kalau mereka pandai mengajarkan kita nanti, disuruhnya menjadi tutor, akhirnya setelah ilmunya kita dapat, maka mereka kita bebaskan. Atau mereka mempunyai harta, lalu mereka bisa membayar dirinya, kita lepaskan. Tapi kata Umar bin Khattab waktu itu, Iko kalau seandainya kita lepaskan mereka ini, Iko tokoh-tokoh aja kasadunya. Iko tokoh-tokoh semuanya. Kalau ini dilepaskan, akan terjadi lagi perang setelah ini. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi Iko harus dilenyapkan semuanya, dibunuh semuanya. Itu kata Umar bin Khattab. Tapi kemudian Nabi memilih mengikuti saran Abu Bakar Siddiq. Diikuti saran Abu Bakar Siddiq. Besok paginya itu ditemuilah oleh orang Rasulullah SAW menangis. Kenapa menangis? Apa kata Nabi? Kalau hari ini terjadi hisab, satu-satunya orang yang akan bebas daripada hisab ini adalah Umar bin Khattab. Ternyata Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, apa kata Allah? Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melepaskan tawanannya sebelum dia melumpuhkan tawanannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi pendapat Umar inilah yang diterima oleh Allah. Yaitu seharusnya tawanan ini disingkirkan semuanya. Tapi apalah ini lebih lah dibayar, ditebusinya dirinya, akhirnya dia lepas. Maka mereka inilah yang kemudian menabuh genderang perang kembali dalam perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin lah gak gue. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti nalampaui umroh pergi haji, itu ada namanya Jabal Uhud. Kata Rasulullah SAW, Jabal Uhud itu sama tinggi aja bukit Nian. Itu jadi panjang tingginya seperti itu, tapi disebut di sana Jabal Uhud. Jadi nasa tinggi Gunung Merapi, itu tak ada nampak dawa di Jazirah. Jadi tinggi itu bukitnya setinggi itu. Bukitnya batu saja, batu. Di panjang bukitnya, kata Rasulullah SAW, Jabal Uhud itu adalah bukit, salah satu nanti bukit yang bahagian daripada surga. Sehingga jemaah haji, jemaah umrah biasanya pergi ziarah ke tempat itu. Nah, di depan Jabal Uhud itu ada bukit yang rendah. Kalau di awak namanya bukit, tapi guguk. Nah, rendahnya. Sama juga guguk dan ada guguk. Pernah gue nengok guguk. Rendah, dataran tinggi tapi seperti bukit tapi rendah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh sahabat Nabi, menyuruh pasukan-pasukan kaum muslimin untuk bertahan di atas itu. Di atas itu ada pasukan pemanah. Apa kata Rasulullah, pesan Rasulullah? Apapun yang terjadi nanti, kalian tidak boleh turun. Kalian tidak boleh turun. Tetap tegak di situ.
Jangan ditinggalkan bukit itu. Menurut sangka kita dulu Bukit Uhud itu ternyata bukan di situ. Ada bukit di depan Bukit Uhud itu yang dia rendah. Di situ rupanya pasukan itu. Tetapi ada pasukan sebelum terjadi perang mereka itu pulang balik. Sekitar 200-an orang, 250 orang, ada yang pulang balik ketika itu. Tidak jadinya suatu perang. Dia telah berangkat dari Madinah, lalu kemudian mereka balik. Dia mungkin itulah dan pengkhianat ketika itu, atau mungkin hatinya dirasuki waktu itu sehingga ketikalah kayu perang, akhirnya mereka pulang kembali. Aku kalah, aku biku, ada bisikan-bisikan syaitan dalam hatinya. Lalu kemudian terjadi perang. Awalnya kaum musyrikin kalah, menang kaum muslimin. Tetapi ada salah seorang yang sangat ahli dalam strategi perang dari kaum musyrikin, namanya Khalid bin Walid. Waktu itu dia masih kaum musyrikin, waktu itu belum lagi masuk Islam. Kemudian dia jadi panglima Islam, kemudian terkenal dengan nama Safiullah, yaitu pedang Allah. Ditebusinya kesalahannya itu kemudian. Jadi Khalid bin Walid ini dia mempunyai strategi, ditinggalkannya seluruh kekayaan yang dibawa waktu perang. Emas, seluruh kekayaan yang ada di pun ditinggalnya. Sehingga kaum muslimin itulah sorak-sorak karena sudah mendapatkan kemenangan. Dibuatlah strategi waktu itu oleh Khalid bin Walid, akhirnya oleh pasukan musyrikin ini kekayaan yang mereka bawa mereka tinggalkan di bawah bukit. Nampak oleh nanado di atas bukit. Kau nampak ini lah kalah. Banyak harta buah. Karena banyaknya harta itu lupa mereka dengan pesan Nabi. Jangan tinggalkan bukit. Tapi dia nampak runtuh di bawah, kaum musyrikin lakoi, akhirnya mereka turun. Lalu kaum musyrikin itu naik dia dari belakang, naik kata balik, nyuseranglah dari atas. Waktu itulah Nabi mengalami luka-luka di mulutnya dan ada syuhada, dan banyak syuhada waktu itu, yaitu salah seorangnya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Bahkan dalam sejarah paman Nabi ini meninggal dunianya dalam keadaan yang sangat tragis. Ada salah seorang wanita namanya Hindun, kalau tidak salah namanya. Ini sangat dendam dengan Hamzah ini. Lalu kemudian sampai diambilnya jantung daripada paman Nabi itu Hamzah. Jadi atau kuburannya orang-orang yang meninggal dunia ada di tempat itu namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kaum muslimin ini kalah, apa kata-kata orang-orang Nambali Caku itu yang dihubungannya dengan sabda Rasulullah SAW. Ada ayat dalam surat Ali Imran ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mereka berkata kepada saudaranya, wa qa'adu, dan mereka tidak ikut perang. Jadi orang nak balik sekitar 250 orang itu. Apa kata mereka? Lau ata'una ma qutilu. Kalau sekiranya mereka mengikuti saran kami, kalau mereka ikutilah saran kami, maka mereka itu tidak akan mati. Aku ang dongeng lah kecek kami, aku anak mati yang lah, itu lagi gitu. Atau mungkin kalian tidak akan jadi korban perang. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bilang tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah keluar hadisnya, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, maka dia khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if, lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang dia lemah. Apa maksud lemah di sini adalah lemah semangat dan lemah iman. Barang itu kebetulan kalah. Coba kok menang. Kami cakap sebenarnya kami dek Bali
itu dek gara-gara itu kami tujuan kami kok seandainya kalian perlu bantuan akan kami tolong dari belakang. Itu ketika inyo boleh menang. Tapi kini dek kalah. Dek inyo kalah, maka mereka mengatakan, kau nak koilah kalian kurang cekoda aja kami wah tak kemati kalian. Itulah dalam bahasa awak namu ada orang-orang yang bertipe ketika jalan somak inyo berjalan di belakang. Tapi ketika jalanlah lapang inyo berjalan dak di muka. Kan banyak orang kan tipe itu. Ketika jalan somak inyo di belakang-belakang. Inyo belakang-belakang. Tapi ketika lah jalanlah lapang inyo dak di muka. Ada pengecut. Makanya Rasulullah SAW itu yang dipesankannya orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita ini lamu berjalan banyak disuruh, lamu hidup banyak dirasuh. Maka orang-orang yang sudah lama mereka di dalam menempuh kehidupan ini sudah banyak kita dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada kehidupan. Makanya orang-orang tua, orang yang lama-lama hidup itu, orang-orang muda ini disuruh bertanya. Jadi makanya dalam struktur organisasi orang yang lama hidup itu mereka itu diletakkan di dalam penasihat. Itu bukan sekedar dilotak-lotak aja itu. Daripada tidak terpakai, nyoba kan letaklah penasihat. Sebenarnya orang-orang yang sudah lama hidup itu pengalamannya sudah banyak. Dia dari segi tenaga mungkin sudah kurang. Dari segi semangat hidup mungkin nyo tidak tahu benar. Kalau ketika muda dulu tidak ada bukit yang tinggi, tidak ada lurah yang dalam. Sadonya di Tombol. Tapi ketika lah usia semakin bertambah lah banyak nantarasu, gigi lah mulai permisi cie baba tukai lagi gigi, tukai yang ketiga, tukai yang pertama gigi seri, juga gigi asli. Itu gigi asli ko lah permisi dulu, tukai lo, juga gigi bantu. Togak di depan kaca, ala berkilik, yo kok kilik dek. Lampu kiro uban lah tunggu sisi lah mulai tenaga lah mulai kurang dipacu lari rupalah susah omong ketika itu. Tetapi orang-orang yang sudah lama hidupnya ini, mereka ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat berharga di dalam kehidupan. Makanya orang-orang tua itu dia duduknya jadi penasihat, dan orang yang muda-muda bertanya kepada mereka, kalau ini yang kita lakukan apa akibatnya? Kalau ini yang kita lakukan apa akibatnya? Kenapa? Karena mereka itu sudah lama menghadapi kehidupan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di akhir hadis, apa kata Rasulullah SAW? Ini tidak kita bacakan semuanya karena waktu kita yang terbatas. Karena tadi pagi ini kita melepas jemaah haji. Jemaah haji C70. Jadi dari Sepingai, Parangkandi, Tokocet, Parangjombang berkumpul dulu di Parangjombang. Di Parangjombang Wiko diiringi oleh drum band ke Talago, ke Empang Gadang. Jemaah Empang Gadang lah berarti Pajak Konsi, dari Pajak Konsi terus ke Sepambaki. Dari Tunjati, Talago berkumpul di Semambaki. Wiko sama-sama berarah ke Masjid Raya Talago. Itu rutin. Di jam 9 nanti semuanya sudah berkumpul di Masjid Talago. Nah, ada yang berkata pula, ada Nabi membuat itu lebih emoji. Ini kalau pertanyaan, ada Nabi membuat seperti itu. Nah, Nabi itu, baru membuat itu. Bapak dan Ibu pernah ketika di Tanah Suci, itu kebetulan ketika pas masuk ke
Masjid Nabawi itu awak dek saking harunya kita pertama kali berjumpa dengan Masjid Nabawi itu awak buat secara langsung pas masuk ke pintu 18 pagi itu. Jadi kemudian setelah itu awak tengok banyak yang komen. Kemudian dalam hati awak berpikir, lain tak ria lah awak, akan itu kan, lain tak ria. Akhirnya berniat awak menghapus, ikutnya kecil awak ria tu, ikut jatuh awak ke ria. Tapi ketika kita lihat pesan di WhatsApp, pesan di Instagram, di Messenger, di Facebook juga, ada yang berkata, ada Ustaz, ada panggil nama aja, Yona terharu ni menengok secara langsung dari situ lah. Kini bertekad lo ni untuk pergi ke Tanah Suci. Itu lebih 20 orang yang mungkin menyampaikan itu kawan. Akhirnya nampaknya itu lain dengan disiarkan itu, makanya nampaknya mungkin banyak juga orang yang tertarik. Tiba orang kau di rumah itu ditanya kali, baca supaya awak bisa sepoi pengalaman itu. Jadi nampaknya lain ada manfaat dan ada manfaat. Jadi kemudian awak tengok dulu di dalam hadis Nabi, kemudian ada pula video. Kalau apa katanya, kalau sekiranya engkau posting bagaimana orang beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lalu kemudian tergerak hati orang untuk pergi ke sana, maka kamu sudah berbuat kebaikan. Mungkin hadisnya man sana sunatan hasanatan, siapa yang dia melakukan suatu perjalanan yang baik, maka falahu ajruha, dia akan memperoleh pahala, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi dengan berarak-raraknya wahwa itu yang belum hatinya itu masih belum tergerak, maka nanti mereka terbuka. Dulu sekitar tahun 20 tahun yang lepas pernah melope jemaah haji di Masjid awak itu, ada waktu itu sambutan dari Datuk Linjuang Sati. Beliau ketua masjid waktu itu. Ketika beliau sampai, awak duduk di Ustaz Dona duduk itu. Situ duduk gitu. Duduk, ada dengan seorang bapak duduk ini almarhum. Kalau banyak jemaah-jemaah lama lo banyak aku nan almarhum. Udah banyak almarhum. Pak Mas dulu nan masih nan lay tetap nan lay masih nan lama nampak. Dan angkatan-angkatan awak baru-baru di situ. Jadi ketika Tulinyo Sati menyebut tentang Mekah, Taisa kata itu. Taisa. Lalu bapak duduk sampai awak itu nampak dia Mekah wah. Jadi agak bergurau ketika itu. Tapi ketika kita merasa pernah bertemu kita dengan Taman Raudhah di Masjid Nabawi, pernah kita melihat berjumpa dengan Ka'bah. Kalau disobuk orang tu kini tanpa terasa akan tersentuh hati kita. Tersentuh tu ingin kita kembali ke tempat itu. Jadi ketika itulah terjawab oleh awak itu balik sampai itu Linjuang ketika itu tercukup ketika itu. Jadi nampaknya orang-orang nalah balik dari situ. Awalnya menyelampaui, nampak lain nampak orang pergi haji berkali-kali. Lah nanti saya cari guna. Sekali aja haji kau lah, dah cukup. Kau umrah kau doa sekian bitiapi hajat dijadiin untuk lain-lain. Kan begitu. Tapi setiap orang yang sudah kembali daripada tanah suci, tidak ada satupun yang mereka joran. Dan sekali ikut lah boleh datang ke baik-baik. Lado. Lain sekian bitiapi. Salah satu doa yang selalu kita ucapkan adalah ya ketika Allah mungkin berangkat kita dari Masjid Nabawi kopoyo alaika Mekah orang nan kloter pertama, doa kita adalah di depan Taman Raudhah itu, ya Rasulullah wassalamualaikum, maka kita berdoa panggil kembali kami ke sini. Itu inti doa kita ketika itu. Tanpa terasa air mata kita berurai waktu itu. Tak seorang-seorang kotu untuk sholat, tak seorang-seorang kotu untuk berdoa.
tak solang kau itu. Padahal kan anak rumah sholat sunat itu kadang letih kan, tiba di situ tak ada orang sholat, tak sholat tahu aja. Obeh kadang-kadang ala judul sholat itu, mungkin sholat sunat mutlak mungkin. Sholat duha 12 rakaat itulah lewat, tak tetong-tetong. Makanya mungkin itulah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya itu adalah jadikan tempat ini sebagai tempat yang aman, tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Sehingga apa kata pembimbing waktu itu pernah dia berkata, kalaulah dijadikan Mekah Madinah ini sebagai tempat wisata, nah ada kritik. Bukit Sansai aja, bukit batu, padang pasir aja. Tetapi karena daerah itu sudah didoakan, diberkahi. Orang lu nado ketika itu Nabi Ibrahim lah berdoa kepada Allah. Maka walaupun kalau seandainya pergi wisata, anjak pergi Bukit Nian. Nah ini kata itu mancak pemandangan kata itu. Sejuk, ada rumputan. Di situ tidak ada. Batu-batu aja di situ. Panih, angin, itu gersang. Tapi dengan adanya dua tempat bersejarah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjid Nabawi maka mereka itu sama dengan sholat 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu berapa nilai sholatnya? Satu nilainya itu dibandingkan sholat di masjid yang lain adalah 100.000 kali. Makanya ketika kita tiba di tanah haram, kita fokuskan ibadah, kita fokuskan diri kita kepada beribadah kepada Allah. Sehingga kadang-kadang ketika belum berangkat banyak orang cerita dan pejo travel itu tidak selesai, hotel jauh, makan tak lumak. Kalau seandainya kita ingin makan, nanjaklah restoran pejo ke pergaulan, lumak itu. Jadi kita ke sana itu bukan untuk cari makan, bukan untuk senang-senang di hotel kami sojo lumak. Itu tanda nak poinnya ke Masjidil Haram jo Masjid Nabawi. Cuma kadang-kadang ketika awak lah semangat, lupa awak menjaga kesehatan. Awak konei ketika itu. Dia menjaga kesehatan itu dan lupa. Sehingga akhirnya terpaksa banyak istirahat, terutama di Mekah. Apalagi sekarang musim sedang panas sekarang. Bapak dan Ibu yang itulah sebabnya kita melepas jemaah haji ini beramai-ramai agar semua kita tergerak hati kita untuk itu. Jadi bukan untuk beria-ria, bukan itu. Wa'adlu dan lain-lain. Tidak ada satu orang pun yang mengantar jemaah haji itu tidak terbetik dalam hatinya, ya Allah, kapankah saya bisa juga pergi seperti orang itu. Mulailah orang itu berniat untuk berazam, mulai daripada berniat lalu menahu. Maka kalau untuk itu ada dulu kawan, ini kebetulan pergi naik haji. Kawan sama-sama aktivis berdakwah ko ini, tapi kemudian ini buat ternak ayam, sehingga banyak piti. Perangkitlah ini di usia muda. Poi ke rumah ini ketika acara syukuran sebelum berangkat, biasa kan orang selesai syukuran makan kan bersalaman. Biasa kan dia pesan. Setelah tiba nanti di Mekah, tolong doakan kami supaya bisa lo sampai. Kan itu selalu ucapkan. Jawab besok insya Allah kami doakan semuanya kan begitu. Tapi kawan itu aja inyo kalau ingin poi haji itu no omongnya doa aja. Lah barata matian piti untuk itu. Lah ya gak sarimi, ada juga bahasa sarimi ketika itu. Kalau gini mungkin 1000, 2000. 1000, 2000 awak matikan untuk itu, lalu tidak kita gunakan lagi untuk yang lain. Ala baraki ni piti tematian itu. Ketika mendongeng jawaban itu sakit hati wajah. Teman-teman boy gini, itu lagi kira dalam hati. Tapi rupanya memang setelah dicoba-coba, memang dia itu. Jadi nomoh dengan minta-minta doa saja tanpa diikuti oleh usaha. Maka harus ada usaha awak untuk menabung sedikit demi sedikit. Iko untuk neoji lah, iko untuk pergi umroh lah,
harus ada usaha kita seperti itu. Wah matikan, lain kan 5.000 apa untuk umrah. Lain ke sampai ke Ustaz, itu bukan persoalan awak. Sebab Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu di ujung ayat dikatakan wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji itu fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah kemungkinan tu aku poin tak terbantu tunjuk arah. Tak terbantu tunjuk arah. Yang akan memberangkatkan kita itu adalah Allah. Berapa banyak orang yang dari segi materi dia mempunyai tidak tergerak hatinya. Berapa banyak dari jemaah haji itu yang mungkin hidupnya sederhana tapi dia bisa berangkat. Kenapa? Karena azab, karena adanya ketetapan hati bagi dia bersungguh-sungguh untuk bisa pergi ke sana. Kalau haji kini, itu kalau mendaftar kini kalau tidak salah itu berangkatnya 2049. 2049. Tambah. Setidak-tidaknya mungkin dari segi usia kemungkinan umur kan beda dan kita meninggal orang-orang dan ada lagi panjang umur lagi jangan ejek itu gini lagi dan bodoh meninggal dan buah meninggal dunia maka minimal. Tapi kadang-kadang kalau lah panjang usia kita sampai 80-90 diberi oleh Allah kanlah agak uzur ketika itu. Padahal apalagi kalau ibadah haji butuh dia kepada perjuangan yang berat. Kadang-kadang ketika umrah dulu, ketika menengok masuk sak, ketika tawaf banyak juga dia tidak suatu lain. Menengok masuk sosak ketika umrah, ketika tawaf, wah itu nyok kapok ketika itu. Bujuk balik, bagi pengertian. Kemudian baru nak boleh. Aku nak awak jika terbuangnya piti sekian, dia tak suatu lain, dia tak boleh nak kau dan. Tapi kemudian dia lagi semangat, dimulainya niat kembali, akhirnya dilaksanakan kembali tawaf. Apalagi kalau ibadah haji, borek lo lain salah satu nombor itu kurang rami, ditambah awak pergi ke Arafah di Musdalifah melontar jumrah, itu nomborek daripada ibadah umrah. Sehingga hari. Kalau umrah cuma 3 jam selesai. Kalau haji beberapa hari. Maka bisa juga kita lakukan untuk itu dengan melaksanakan ibadah umrah. So pengertian umrah dan haji itu salah satu kesamaannya adalah berziarah ke Baitullah. Itu maka talbiyahnya sama, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai kita mikat sampai kita berjumpa dengan Ka'bah, maka kita membaca talbiyah. Jadi makanya memang harus ada azam awak, tetapi seminimal mungkin di dalam salah satu doa kita kepada Allah adalah, ya Allah, sebelum nyawaku engkau cabut, maka izinkan aku bertemu dengan Baitullah. Itulah doa awak. Doa awak itu fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tonolah nang kayu di. Jadi Allah mengangkatkan kita dengan kemahakayaannya di alam ini. Tahu-tahu datang orang kayu awak. Ditengok musoji dah sudah. WC lah rancak. Tinggal sekedar apa aja lah, tinggal sekedar pemeliharaan aja lah. Lalu kecik orang kayu aja ko. Kecik datang ke Tuk Jayu. Syah jemaah yang paling rajin di musoji itu. Apa itu? Dipilih 2 dari apa-apa, 2 dari ibu, Abu berangkatkan umrah. Syah yang paling rajin. Apakah mustahil itu? Mustahilkah itu? Tidak mustahil. Digerakkan saja hati orang-orang kayu awak, dermawan awak. Ya kecil kan mengurus. Pilih 2 dari apa-apa, pilih 2 ibu, dan paling rajin datang berjamaah untuk diberangkatkan pada tanggal 1 Agustus. Lopeh orang haji juga. Kan itu umrah kan Agustus nanti berangkat orang. Itu tidak mustahil. Atau tiba-tiba aja cucu awak menelepon, tak seragak ni pergi ke umrah.
Awak dah ada tu Cik Nan ketika tengok TV orang pergi haji, Yona bilo lah sampai ke situ. Nengok orang di Mekah, di Kaabah solat, menengok Kaabah aja bilo lah sampai ke situ. Tiba-tiba dia telefon awak dek, cucu awak. Nyo betul yang menapik di berangkitnya, baik umrah. Digerakkan saja hatinya. Ada anaknya, patungannya, berangkitlah, amak umrah lah. Belimonya, bayunya 5 juta seorang. Berapa juta seorang? Lebih lebih 6 juta seorang. 6 kali 3, 6 kali 5, 30. Ini 34 itu pergi umrah. Kalau lah di bulan Ramadan nanti naik menjadi 40-an juta. Tapi umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah. Itu dulu di 35 di luar Ramadan, tapi kalau nanti Ramadan itu sekitar 40 juta alasan haji bersama dengan Rasulullah SAW. Merasakan bagaimana berbuka bersama di Masjid Nabawi dengan Masjid Haram itu luar biasa rasanya. Merasa berbuka di situ. Itu yang usahakan kita niatkan, kita azamkan di dalam hati. Jadi terkait dengan hadis tadi, al-mu'minul qawi lai koreh hati. Nang koreh hati itu biasa kan ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu tenaganya kurang, tapi tidak takalahan di apa-apa koreh hati ibu-ibu. Kalau lah yo apa-apa banyaklah orang ketika itu. Ada anak di sekolah, anak nalah dikeluar lain. Dikeluar di sekolah itu lain. Apalah nyorah. Lah dia lagi pilihan dia apa? Angka sekolah atau tidak sekolah lain. Kalau ke sekolah itu jadi ikut mak biar PPT aja. Tidak sekolah lain. Alah, jam nyosah-nyosah so dah. Tahu ibu-ibu. Dibujuk je lah anak dia malam. Sekolah je lah mau nak jadi awak so. Selalu bujuk. Akhirnya menangis anak aku. Tahannya lah sekolah setahun lain. Atau mak setahun lain dapat ijazah bisa kerja. Kini wah bekerja anak kau lagi. Akhirnya dibujuk-bujuk je nama. Kau pokok sekolah je. Sekolah je. Orang dari sekolah ujung dapat ijazah. Lain nombor sekolah. Kau BPR so dan tolong BPR so. Itu ibu. Itu. Akhirnya besok pagi berangkat lagi ibu ke sekolah. Jual anak. Jago apa? Pergi ke mana? Dan pergi ke sekolah. Lah dikeluarnya dia pergi sekolah. Ayo lain. Dan usahawan baliknya masuk. Usahawan dia balik. Dia usahawan balik. Itu nampak apa itu? Kena kuat semangat ibu. Walaupun dari segi tenaganya mungkin tidak kuat sebagai bapak, tapi kuat tenaganya. Itu semangat itu tinggi. Akhirnya apa yang sekolah mone-mone buku sekolah dia jaminannya pak terima je olehnya. Kok iyo dah sekiranya keluarlah dapat. Lah dia jaminannya pak. Akhirnya luluh pula hati ke sekolah. Sekolah aja anak jago. Akhirnya tamat juga itu. Ibu kami tu untuk uji kan jadi pakai untuk yang lain. Lah masuk ikut untuk pergi umrah. InsyaAllah dengan bantuan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan menolong awak. Nyalah sampai seman orang menabung kurban, berapa kurban kini 2 juta sampai ratus. Berapa tabungan awak? Lebih hampir 2 juta. Aku semangat balik. Tapi kok waktu je baru ayo mungkin tahun di depan aja lah kita kurban. Itulah yang kita salah satu modal bagi awak untuk bisa kita untuk bisa awak untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita berazam. Maka untuk itulah disemarakkan orang-orang yang pergi naik haji supaya kaum muslimin yang lain yang hatinya masih mendua semangat anda. Kaum muslimin itu semangat anda. Macam-macam lah motivasi orang mungkin. Ada belum motivasi awalnya awak ikolah do. Ana do oji nolonado. Ketika manasi haji diluruskan itu kembali oleh pembimbing. Jangan maksud kita itu di sana untuk mencari gelar. Jangan maksud kita di sana itu untuk hal-hal yang lain. Tetapi kita fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lagi beribadah aja fokus di situ. Karena di situ macam-macam.
Kalau kawan yang awak ikuti macam-macam. Ada orang sudah sembahyang tu putihnya tu poinnya berjaju soponuh hotel. Di boli tu sobi, di boli sejadah. Kumbuh ada banyak sejadah, banyak tu sobi. Ada nanya itu. Sehingga memang kalau lagi bisa awak cari awak kawan nan sambung aku jawab apa niat kita ke sini beribadah. Masuk ke Masjid Nabawi, maka di situ habiskan waktu kita di sana untuk beribadah kepada Allah. Di situ ditunggak-tunggak banyak Al-Quran, wabi Al-Quran. Kalau bisa khatam bagi kita selama arba'in itu Al-Quran 30 juz khatam itu. Jadi tak sonang-sonang waktu doa. Habis itu berdoa kita kepada Allah. Lalu lepas sandi aja ditunggak itu sojuk itu. Karena di situ AC itu dari tunggak ke gue. Kalau doa AC ke diam, dia nyobek tunggak ke gue AC gitu. Ada air zam-zam itu. Air zam-zam. Jadi semuanya itu akan terwujud dengan adanya kekuatan hati. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-dhaif, dari orang mukmin yang lemah hati. Yang lemah hati itu yang mana? Rasulullah SAW, fala taqul law anna fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah cakap deh, misalkan tiba di aku sakit waktu sakit deh, kalau nak toilet dan uji mungkin tak sepayah ikut kan. Kalau seandainya nak ikut lah. Kalau nak jadi ikut, aku tidak akan jadi ikut. Kan sering dalam hidup aku bawa gue. Kalau laukana, kalaulah tidak begini, tidak akan begini. Tapi katakan kata Rasulullah SAW, walakin kul qadarullah, ini semuanya adalah ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu bagaimana? Yang pertama dulu kita berniat, lalu setelah itu kita melaksanakan. Jadi bukan mambu lonceng, nggak ada program dulu, tapi kita berniat ajak sholat subuh kita pagi ini, malam tadi kita sudah berniat. Insya Allah pagi besok diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur, jam 3 awak bangun. Apa yang awak lakukan? Sholat tahajud. Lalu setelah itu nanti kita lanjutkan sholat subuh, mendengarkan kuliah subuh. Lalu setelah itu kita sholat sunat isyraq, atau mungkin kita membaca Al-Quran, atau kita melakukan sholat sunat duha. Itu nama azam malam cakup itu. Itu semenjak kita berniat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kebaikan bagi awak. Kalau tidak terlaksana, itu ada satu kebaikan yang dapat awak. Nak bisa awak melaksanakan, mungkin hujan hari ataupun mungkin ada kejadian lain yang tak bisa, maka akan diberikan pahala. Tapi kalau terlaksana, maka berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang telah kita niatkan itu yang baik kita laksanakan. Maka orang-orang yang berkata fa inna law, kalau seandainya dia berkata kalau taftahu fa'ala syaitan, maka itu akan membuka syaitan akan bekerja di dalam hati awak. Itulah orang yang selalu menyesal dia dengan apa yang dia lakukan kalau yang didapatkannya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Maka kita dalam hidup ini tidak bukan apa yang diberikan oleh Allah kita redha. Setelah kita berniat berusaha sungguh-sungguh, lalu mendapat awak tidak sesuai yang kita bayangkan, maka disitulah kita berkata ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pagi ini yang dapat kita sampaikan sebagai kuliah subuh. Banyak maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.